Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya bunda-bunda, om tante semuanya bersama Ama Amalia. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya bun, om tante semuanya. Oh ya bunda-bunda semuanya, sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik channel ini, silahkan komen, subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya agar channel saya semakin berkembang ya bun. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar video terbaru dari saya bisa kalian tonton ya bun. Baiklah bunda-bunda, kita langsung ke pembahasan saja ya bun. Di video kali ini saya akan mengupas tentang beberapa tips atau tahap rincian ketika kita akan membuka warung kecil-kecilan. Langsung ke videonya aja ya bun. Tips yang pertama adalah niat ya bun. Kita harus sudah punya niat bahwa kita akan membuka warung sembako dengan tujuan untuk menambah penghasilan, untuk membantu keuangan keluarga, juga untuk investasi dan sekaligus untuk bisnis ya bun, usaha gitu. Nah insya Allah dengan kita niat seperti itu, insya Allah kalau niat kita sudah bulat, niat kita sudah yakin gitu, insya Allah Allah akan memberikan jalan gitu ya bun. Tips yang kedua bunda-bunda, tahap atau rincian awal buka warung kecil-kecilan adalah modal ya bun. Ketika kita mau usaha, ketika kita mau berbisnis, pasti tidak akan pernah lepas dari modal. Dan besar kecilnya modal tergantung dari kemampuan kita ya bun. Apakah kita modalnya mampunya banyak atau modal kita besar, apakah modal kita kecil. Nah itu harus disesuaikan dengan modal. Kalau kita modalnya banyak, oke lah kita buka warung yang besar gitu ya, yang lengkap gitu ya, atau kalau enggak grosiran. Tetapi ketika kita hanya memiliki modal yang kecil atau sedikit seperti warung saya ini ya bun, ya kita sebisanya mungkin bagaimana caranya dengan modal sedikit kita bisa usaha dan usaha kita akan jalan dan semakin maju gitu ya bun. Nah disinilah pentingnya kita untuk memanage barang apa yang kita beli, barang apa yang kita dahulukan, dan barang apa yang kita perlu beli pada saat awal buka warung sembako itu. Nah kemudian ketika modal itu kecil seperti warung saya gitu ya bun, saya tidak menyetok barang banyak-banyak. Cukup hanya menyetok barang yang perlu-perlu saja, yang penting-penting saja, yang dibutuhkan oleh atau yang diperlukan oleh, yang banyak diperlukan oleh orang-orang gitu ya bun. Aduh ini gimana nih ngomongnya blepot. Dan tips yang ketiga bunda, tadi tips yang pertama niat, tips yang kedua modal, dan tips yang ketiga adalah tempat ya bun. Ini untuk masalah tempat kembali lagi kepada modal gitu ya bun. Ketika kita modal kecil, tempat juga otomatis seadanya gitu ya. Tapi ketika modal kita besar, otomatis kita bisa untuk menyediakan tempat yang lebih besar lagi. Misalnya menyewa ruko atau menyewa toko gitu ya bun. Itu kalau kita modal besar. Nah ini ketika kita modal kecil, otomatis kita tempat seadanya gitu ya. Kayak saya karena modalnya kecil, jadi tempatnya juga seadanya, yaitu di teras rumah ya bun. Bisa juga sih di dalam rumah, tetapi
karena teras saya cukup lumayan luas gitu ya Bun. Jadi saya hanya menggunakan teras saja karena emang warungnya juga kecil ya Bun. Terus saya juga tidak menggunakan di dalam rumah karena di dalam rumah itu digunakan untuk PAUD ya Bun. Jadi agak ribet gitu nantinya gitu, tidak bisa gitu ya. Kemudian untuk tips yang keempat adalah ketersediaan barang ya Bun. Sediakan barang-barang atau stok barang-barang yang banyak diperlukan orang-orang ya Bun. Kayak saya kemarin waktu buka warung itu hanya menyediakan barang-barang yang pokoknya saja. Seperti sabun, terus bumbu dapur, gula, garam, minyak goreng, sampo-sampo, apalagi ya, jajanan-jajanan anak-anak, kayak seperti itu ya Bun. Saya tidak menyediakan barang yang seperti barang yang tidak banyak dibutuhkan orang, hanya barang-barang pokok saja gitu ya Bun. Seperti kecap, saus, itu banyak sekali. Mie goreng terutama ya, mie goreng itu banyak dibutuhkan oleh ibu-ibu di sekitar sini, sekitar kita gitu ya Bun. Dan jangan pernah menyetok barang yang tidak laku ya Bun. Hindari menyetok barang yang kurang laku atau tidak laku gitu, karena itu kan berpengaruhnya kepada modal gitu. Lebih baik kita sediakan barang-barang yang laku agar modal semakin memutar gitu ya. Dan kemudian untuk tips kelima pada saat kita membuka warung kecil-kecilan adalah penataan barang ya Bun. Tatalah barang sebaik mungkin, barang dagangan sebaik mungkin, serapi mungkin, semenarik mungkin, agar itu bisa menarik pelanggan ya Bun. Ketika orang melihat warung kita rapi, ketika orang melihat warung kita menarik gitu ya, mereka itu akan senang untuk datang gitu. Dan juga apalagi anak-anak gitu ya, melihat tempatnya rapi, enak buat main gitu, jajanannya banyak, mereka pasti akan datang lagi gitu ya Bun. Dan juga kebersihannya ya Bun. Ketika orang melihat bersih gitu, enak gitu, kayaknya adem gitu, jajan di sini enak adem gitu ya. Jadi mereka itu akan senang sekali gitu ya jajan di kita atau belanja di kita gitu. Dan yang terakhir adalah manajemen keuangan ya Bun. Manajemen keuangan ini harus benar-benar kita atur, harus benar-benar kita perhatikan gitu. Karena tidak boleh modal dagangan itu kecampur-campur dengan yang lain atau bahkan kepake gitu ya Bun. Itu benar-benar saya rasakan gitu. Modal dagang itu harus utuh. Bolehlah kita ngambil, kita